Polda Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan melakukan panen raya ikan patin dan penaburan 50.000 ekor bibit ikan patin di kolam Primkopol Polres Serdang Bedagai di Dusun 3 Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada hari Kamis. Program ketahanan pangan ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat. Panen raya ikan patin dilakukan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Martuani Sormin dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Irwansyah di kolam Primkopol Polres Serdang Bedagai di Dusun 3 Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada hari Kamis. Dari setiap kolam menghasilkan 8 ton ikan patin. Pada saat yang sama, Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam 1 Bukit Barisan juga melakukan penaburan 50.000 ekor bibit ikan patin. Kepada plasma peternak ikan dibagikan 1 ton pakan ternak dan 25.000 ekor bibit ikan. Kegiatan panen raya dan tabur bibit ikan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sehingga tercipta suasana kondusif dan keamanan masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19. Berbahagia setelah panen raya dan penaburan bibit selanjutnya sehat dengan protein hewani. Kepolisian Republik Indonesia menggalakkan program ketahanan pangan dengan membangkitkan sektor perikanan, dan kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Agus Supratman. Agus, selamat siang. Bagaimana kepolisian meningkatkan ketahanan pangan dari sektor perikanan? Ya, Pira, hari ini menjadi momentum yang sangat baik bagi Kodam 1 Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara karena baru saja selesai panen raya ikan patin. Jadi satu kolam saja dapat dihasilkan 8 hingga 11 ton ikan patin. Tadi panen raya sudah dilakukan oleh Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kapolda Sumatera Utara. Saat ini saya bersama keduanya ada di Desa Bingkat, yaitu desa yang dijadikan desa bertuah. Di tempat lain disebutnya menjadi desa tangguh COVID-19. Ini juga menjadi upaya selain penguatan ketahanan pangan. Tapi bagaimana sebenarnya di Polres Serdang Bedagai maupun di Sumatera Utara dan juga di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan ketahanan pangan itu dilakukan. Saat ini saya akan berbincang dengan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Irwansyah. Pak Pangdam, seperti apa upaya dari Pangdam 1 Kodam 1 Bukit Barisan melakukan penguatan ketahanan pangan di wilayah? Terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa upaya-upaya Kodam 1 Bukit Barisan untuk meningkatkan ketahanan pangan seluruh masyarakat sudah dimulai sejak 3 bulan lalu, Pak. Dan hari ini kita sudah melihat hasil panen ikan diantaranya, kemudian hasil kebun maupun sawah. Ke depan kita akan terus sinergikan antara TNI, Polri, dan Pemda setempat, termasuk seluruh masyarakat, untuk terus meningkatkan capaian yang sudah dicapai pada hari ini. Terima kasih. Sinergi seperti apa yang dibangun di bawah, di tingkat personil paling bawah antara Kodam 1 Bukit Barisan dengan kepolisian, Pak? Sinergitas itu dimulai dari desa, Pak. Ada Babinsa, Babin Kantimas, dan Kepala Desa. Itu terus kita dorong agar sinergitas dari tingkat bawah inilah yang menjadi modal dasar kita untuk mengembangkan sinergitas yang lebih besar lagi pada tingkat sampai dengan tingkat Kapolda maupun Pangdam dan Gubernur. Terima kasih. Ya, Pira, saat ini saya juga bersama Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Martuani Sormin. Tadi beliau melakukan panen raya ikan patin. Ya kemudian ikan itu diserahkan menjadi protein hewani bagi kelompok-kelompok pembudidaya maupun kelompok masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya ketahanan pangan di sektor perikanan di Polda Sumatera Utara? Kita akan berbincang dengan beliau. Pak Kapolda, tadi baru saja kita panen protein hewani yaitu ikan patin. Seperti apa sebenarnya hari ini kita melakukan upaya ketahanan pangan di Polres Serdang? Terima kasih. Ini sebetulnya kerjasama yang baik dengan pemerintah Kabupaten, Kodam 1 Bukit Barisan, dan Polda Sumatera Utara. Dan ini yang kita lakukan di sini di wilayah Sumatera Utara adalah untuk melaksanakan instruksi Bapak Presiden dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi dampak pandemik coronavirus ini. Dengan dampak yang sangat berpengaruh pada perekonomian. Jadi perintah instruksi Bapak Presiden yang kemudian diteruskan oleh Bapak Panglima TNI dan Kapolri adalah agar seluruh satuan TNI dan Polri menginisiasi untuk masyarakat bisa ketahanan pangannya meningkat.
dampak ini memang sangat berpengaruh khususnya di daerah-daerah yang perindustrian dan pariwisata. Dan untuk itulah Kodam 1 dan Polda kami memberikan motivasi, men-trigger masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangannya melalui penanaman jagung dan hari ini kita penanaman benih ikan. Ini untuk apa? Meskipun dampak coronavirus itu berpengaruh, tapi masyarakat kita tetap produktif. Dan yang kami lakukan di Sergei ini adalah sebuah trigger untuk menjadi pilot project di Kabupaten Sergei ini akan ditiru oleh desa-desa yang lain. Kita sudah melakukan ini di 5 kabupaten. Sehingga apa yang terjadi di 5 kabupaten ini akan men-trigger desa di seluruh Sumatera Utara. Ini juga akan membantu masyarakat, sekaligus mengurangi dan mengantisipasi dampak penyebaran coronavirus. Itu yang kita lakukan bersama Kodam 1 Bukit Barisan. Tadi kita melihat bahwa ada juga benih diserahkan kepada kelompok pembudidaya. Nah, ini sebagai mitra Polri ke depan, seperti apa hubungan kerjasama antara Polri dengan masyarakat dalam hal tekanan pangan, Pak? Sebenarnya ini semua yang kita harapkan agar pemerintah kabupaten kota melakukan hal yang sama, termasuk dari BUMN swasta nasional yang akan menjadi mitra. Mereka punya CSR. Ini yang kita harapkan sehingga masyarakat bisa terbantu melalui pemberian benih, bibit, sesuai dengan karakteristik wilayah itu. Seperti di Samosir kita tanam jagung. Ini ada perusahaan yang membantu melalui CSR yang nanti panennya akan dijual kepada industri tersebut. Demikian juga di Tanah Karo, ada yang menarik sebetulnya bahwa di Pak Barat, nanti juga mungkin kalau Pangdam berkenan, kita akan kunjungi. Mereka membuat terobosan baru untuk tanaman yang hidroponik. Dan mungkin di kampung ini juga tadi ada non-organik. Inilah yang kita harapkan sehingga masyarakat produktif di tengah pandemi coronavirus. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Nah, saat ini juga kita bersama Bupati Sedang Bedagai, di mana pada saat lalu pemerintah kabupaten bekerja sama dengan Polres Sergei melakukan upaya pemanfaatan tanah-tanah yang kemudian tidak produktif. Kita akan berbincang dengan Bapak Bupati. Pak Bupati Sukirman, seperti apa sebenarnya kerjasama Pemkab dengan Polres untuk penguatan ketahanan pangan ini? Baik, kerjasamanya kita mulai dengan bottom up. Jadi tadi Babin Kamtipmas, Camat, Desa, ini semuanya menjadi bottom line-nya. Karena new normal ini kan tekanannya adalah bagaimana kita di aspek sosial budaya merevitalisasi budaya gotong royong. Nah, gotong royong ini kalau di orang Jawa itu kan saiyek saeko proyo. Ya artinya itu mangan orang mangan asal kumpul gitu ya dulu ya. Kalau sekarang ini bagaimana produktif gitu. Makanya saya di mana-mana tempat kalau orang Batak di sini namanya Marsi Urupan, Marsi Adapari, Marsi Amin-aminan, Marsi Tukol-tukolan, Songon Suhat di Robian. Tapi kalau orang Jawa itu di sininya gotong royong, saiyek saeko proyo. Jadi sebab itulah kami dengan situasi COVID ini di new normal ini kan ekonomi harus jalan. Nah seperti kita lihat sekarang ini gotong royong. Setiap rumah itu ada tempat cuci tangan pakai sabun. Itu digerakkan sama camat, kepala desa, Babinsa, Babin Kamtimas dan masyarakat. Itu semua bikin gotong royong karena mereka menyadari tadi Pak Kapolda mengatakan itu sebetulnya budaya lama. Orang Jawa dari dulu itu punya jeding. Jeding itu kalau masuk ke rumah harus cuci tangan. Jadi zaman dulu gitu. Tapi kemudian zaman modern ditinggalkan. Nah sekarang ada COVID ini ternyata ada juga hikmahnya. Jadi kita meningkatkan gotong royong itulah menjadi power ke depan. Dengan visi kita di sini unggul, inovatif, dan berbudaya. Berbudaya itulah budaya gotong royong yang akan kita tingkatkan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, demikian Pira, hari ini kita sudah melakukan dan menyaksikan bagaimana kerja keras Kodam 1 Bukit Barisan, Polda Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai untuk meningkatkan jumlah protein hewani di masyarakat. Dan dengan panen tadi diharapkan ketahanan pangan semakin baik sehingga masyarakat tetap kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Demikian Pira. Baik, Agus Supratman langsung dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terima kasih informasi Anda.